Shalom, puji Tuhan, kembali kita datang memuji memuliakan Tuhan di hari Selasa tanggal 11 November 2025. Kita angkat lagu pujian Di Jalanku Diiringi. Sukacita selalu buat kita semua di dalam Yesus Kristus yang memberikan kebaikan, kemurahan setiap hari. Kita angkat lagu pujiannya, Di Jalanku Diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia pandu, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depan datang air yang sedang, dari cadas di depan datang air yang sedang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati urapi kami setiap kami yang datang kepadamu untuk memuji. Terlebih dahulu ampuni sekiranya dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan Yesus, agar kami layak datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai dengan hati dan pikiran untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Kita lanjut dengan lagu Sentuh Hatiku. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selalu memberi rancangan yang baik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau selalu mengasihi kami seperti air yang mengalir tiada henti. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan buat kami. Berbicaralah Bapa, kami buka hati pikiran kami untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Jika sudah dibuka, sama-sama kita membacanya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia
untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh kepada seorang. Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama dan yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Terima kasih. Firman hari ini menyampaikan buat kita bicara dengan macam-macam roh karunia. Setiap kita sebetulnya Tuhan sudah memberikan rohnya. Macam-macam tadi dibilang sini. Salah satunya roh berkata-kata dalam pelayanan, melayani seperti pendeta, sintua, atau penerima tamu di gereja, pelayan, pokoknya pelayan-pelayan lah. Setiap mereka diberikan roh pelayan, melayani artinya. Dan kepada yang lain juga diberikan roh untuk memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Coba kita lihat, banyak di media sosial, banyak pembicara-pembicara yang mensupport dengan kata-kata hikmat yang tidak bisa dimiliki semua orang. Tuhan memberikan kepada mereka roh khusus untuk memberikan hikmat, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada orang-orang yang dituju. Ada juga roh yang sama memberikan iman kepada yang lain. Memberikan iman artinya ketika ada orang bermasalah, saat dirundung, kecewa, ketinggalan atau ditinggalkan orang tua atau apapun yang membuat iman mereka semakin jauh dari Tuhan. Tuhan akan kirim orang-orang itu kepada orang tersebut untuk membangun kembali imannya. Iman kepada Tuhan, supaya dia tetap menjadi milik Kristus. Ketika dia hilang kendali dalam dunia yang begitu keras saat ini, yang tidak peduli atau dalam keadaan yang membuat iman dia jatuh karena kekayaan, karena jabatan, akan Tuhan kirim orang-orang ini untuk membangun iman mereka, membentuk kembali iman mereka yang ingin jauh daripada Tuhan. Banyak seringkali kita lihat di zaman sekarang, Bapak Ibu, orang menggadaikan imannya untuk jabatan, menggadaikan imannya untuk kekayaan seperti ritual kepada orang-orang pintar, mencari kekayaan atau mengemis untuk mendapatkan jabatan. Dia jual imannya. Sering kali Roh Kudus mengirim orang untuk menyampaikan itu, supaya iman mereka kembali terbentuk dan kembali pada Yesus. Ada lagi di sini Bapak Ibu, iman yang sama memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Seperti yang kita lihat, banyak gembala-gembala Tuhan, pelayan Tuhan yang di media sosial pada saat membuat KKR atau kebangunan rohani, mengumpulkan orang di tempat maupun di gereja, menumpangkan tangan, memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita
yang sedang dirundung masalah atau mengalami masalah mental, masalah sakit atau apapun itu, ada orang yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan, memberikan mukjizat. Seperti kita lihat contohnya yang di Kalimantan, atau pendeta dari GMS yang memberikan kesembuhan ke banyak orang yang sudah kita lihat, yang dari gereja-gereja yang tidak perlu saya sebutkan, tapi Bapak Ibu tahulah pendeta-pendeta yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan roh untuk melakukan mukjizat pekerjaan Tuhan melalui dia. Ada lagi Bapak Ibu yang diberikan, yaitu roh untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika memuji Tuhan di gereja-gereja yang sebelah yang pernah saya datangi, banyak orang memuji Tuhan dengan menggunakan kata-kata bahasa roh yang tidak kita mengerti. Tetapi itulah bahasa roh. Bahasa roh itu tidak dipelajari Bapak Ibu. Bahasa roh itu turun karena roh Tuhan datang kepada mereka, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada mereka. Makanya mereka menggunakan bahasa roh. Hanya dia dengan Tuhan yang mengerti apa yang ia bicarakan, yang sampaikan. Ada lagi roh yang sama, membedakan macam-macam roh untuk memberikan karunia berkata-kata dan memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saya berbahasa roh tapi saya tidak mengerti. Tetapi Tuhan pakai yang lain untuk menafsirkan apa yang saya sampaikan itu. Tuhan bisa memakai siapapun untuk melakukan kemuliaan namanya dengan bentuk-bentuk karunia. Tetapi itu adalah satu roh. Karunia menyembuhkan, karunia untuk bernyanyi, karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, karunia semuanya yang baik itu adalah yang berbeda-beda tetapi dari satu roh, kata Tuhan, yaitu Roh Kudus, roh Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita lihat ke dalam diri kita. Setiap kita diberikan karunia untuk memuliakan nama Tuhan. Mari jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan pakai buat kita. Rendahkan diri kita Bapak Ibu, rendahkan. Hanya itu saja modalnya supaya itu bisa berjalan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup rendah, bukan rendahan. Ingat, hidup rendah hati bukan berarti rendahan. Rendah hati itu bisa dalam arti mengalah, tidak menunjukkan kelebihannya, kepada yang muda juga dia menghormati. Itu hal-hal hidup yang rendah hati. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini, kita diberikan karunia tapi dari satu roh, yaitu Roh Kudus, roh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan pakai kami seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lanjut dengan memuji Tuhan, lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok. Kita angkat pujiannya sambil kita tutup penyembahan ini.
bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku senang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin tampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal yang ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita tutup ujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengar pesan Tuhan hari ini buat kami Tuhan. Tuhan, kami tahu siapa diri kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, yang kami perbuat baik sengaja maupun tak sengaja. Ajarkan kami lebih dewasa setiap hari, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang sedang sakit Tuhan, dalam pengobatan Tuhan bantu, tolong sembuhkan, khusus buat mamaku yang selalu merasakan dirinya sakit badannya Tuhan. Aku tahu Tuhan mengasihi mama, Tuhan mengasihinya, begitupun juga anak-anaknya Bapa. Tetapi seringkali kami yang lalai melupakan Tuhan. Janganlah kasih-Mu Tuhan pergi daripada mereka Bapa. Hari ini aku berdoa Tuhan, aku mohon Tuhan pulihkan kondisi mama dalam pikirannya, dalam kesehatan tubuhnya. Begitupun juga adikku, semua saudara-saudaraku Advent, Martin, dan semuanya Tuhan pulihkan. Begitu juga pada kami semua di sini yang menonton channel YouTube, yang mengangkat tangan. Tuhan berkati, urapi kami Bapa, urapi. Pulihkan kami, kondisi kami, keuangan kami, sesak yang kami hadapi, masalah pergumulan Tuhan, agar jangan mata kami terpandang fokus pada masalah, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu
Fokus kepada masalah hanya membuat kami semakin lemah dan bisa makin hancur. Tetapi fokus kepadamu Tuhan, ada harapan, ada sukacita, ada pemulihan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mendengar doa kami dan mewujudkannya. Berkati kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, penyembahan hari selesai. Jangan lupa share, bagikan agar banyak saudara-saudara kita bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. See you.